Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Perkenalkan, nama saya Putri Mailani. Saya dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Sliek. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Simak video berikut ini ya. Kasih. Kalian tahu nggak sih apa itu teks editorial? Teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Walaupun berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi seseorang yang membacanya. Untuk memahami lebih dalam tentang teks editorial, perlu diketahui juga manfaat, tujuan, fungsi, ciri-ciri, hingga struktur. Nah, manfaat dari teks editorial itu ada 4 macam manfaat. Yang pertama, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembacanya agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk membaca. Dan yang keempat, untuk memengaruhi pemikiran si pembaca. Nah, tujuan dari teks editorial itu mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan masyarakat sekitar, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Adapun fungsi dari teks editorial yaitu untuk menjelaskan berita-berita dan dampaknya pada masyarakat. Fungsi yang kedua, memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi dengan lebih menyeluruh. Ciri-ciri teks editorial diantaranya yang pertama, berisi fakta atau peristiwa yang aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat hingga kontroversi. Yang kedua, berupa opini atau pendapat dari media massa terhadap berita yang sedang aktual tersebut. Ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi yang akhirnya menjadi solusi bagaimana sih seharusnya kita yang menjadi masyarakat maupun pemerintah nanti mengambil sikap maupun langkah. Struktur dari teks editorial diantaranya ada tesis. Tesis berupa pendapat dan gambaran umum yang mengenai isu yang dikomentari. Kedua, ada argumentasi atau penyampaian pendapat. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Yang ketiga, penegasan ulang berupa saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekadar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Sekian penjelasan materi tentang teks editorial. Jika ada salah kata mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.